Om Swastiastu. Jadi kami kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai publikasi desain struktur bangunan bertingkat, bangunan penunjang pariwisata, mata kuliah struktur 2. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Cindy Dewi dengan NPM 122. Saya Ikomang Tridu Isnawan, NIM 123. Saya Anastasia Ramadhani, NIM 124. Saya Ikomang Jaya Wiguna, NIM 133. Saya Belania Puspitasari Rohi, NIM 134. Saya Nikade Arimani Lukita, NIM 136. Saya Madius Sebastian Purwita, NIM 140. Saya Junida, NIM 143. Saya Aditya Permana, NIM 145. Saya Kade Udayana, NIM 150. Saya Vila Audelia, NIM 156. Baik, sebelum memasuki ke desain yang kami desain, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu mengenai deskripsi objeknya. Di sini kami mendesain sebuah villa, di mana villa itu adalah sebuah rumah mungil di luar kota maupun di dalam kota yang merupakan rumah peristirahatan yang digunakan pada waktu liburan dengan tujuan bersantai, berekreasi, dan berlibur. Site yang akan dibangun villa ini merupakan site yang sebelumnya adalah persawahan dan terletak pada sekitar persawahan pinggir kota, di mana dengan luas area yang dibangun 54,5 meter persegi, area kolam dan terasnya 29,5 meter persegi, dan luas tanahnya 105 meter persegi. Untuk jarak bangunan ke as jalan yaitu 7,8 meter, dan sekeliling bangunan terdapat view seperti pepohonan. Konsep struktur yang kami sajikan ini menerapkan banyak bukaan agar pengunjung yang datang dapat merasakan suasana alami yang sifatnya lebih transparan. Secara struktural, konsep yang kami terapkan mengimplementasikan aspek dari tulang manusia, di mana tulang pada manusia dianggap sebagai kolom utama pada bangunan karena menopang beban dan struktur lainnya. Jadi, sama seperti tulang manusia yang berfungsi menopang tubuh manusia agar dapat berdiri dengan tegak. Selain itu, kami juga ingin menampilkan bangunan yang memiliki tampilan solid agar dapat terasa kuat dari segi strukturalnya dan penambahan beberapa ornamen arsitektural yang merupakan struktur dalam pembentukannya. Tema struktur yang kami terapkan di sini adalah minimalis. Secara kategori umum merupakan bagian dari arsitektur modern. Namun minimalis lebih spesifik dalam perwujudannya yang lebih simpel sesuai dengan konsep fungsional dan less is more. Maksud dari minimalis adalah pada tampilan yang sederhana, tidak banyak corak ornamen, serta didominasi oleh bentuk-bentuk geometris. Selanjutnya saya akan menjelaskan denah bangunannya. Sini bangunannya lantai 3 dengan arah bangunannya menghadap ke barat. Di sini kita menuju entrance pertama. Di depan ada swimming poolnya. Langsung kita menuju teras. Di teras ada satu sofa. Kemudian masuk ke dalam ruangan, kita langsung disambut oleh living room. Di sini ada TV juga, dan di sini ada dining room, ada kitchen, dan di sini ada toilet kecil. Menuju ke lantai 2, kita menemukan 2 bedroom, dan di sini ada 1 bedroom. Nah, dan di sini ada wardrobe juga. Ada study room juga. Di lantai 2 ini terdapat juga void yang menghubungkan dari lantai 1 sampai ke atap. Ini fungsinya sebagai penyalur udara supaya udara lebih segar di dalam ruangan. Menuju ke lantai 3, di sini kita menemukan 1 master bedroom. Di sini ada wardrobe-nya juga. Terus ada study room-nya. Ada master bedroom dan di sini ada juga balkon. Sekian yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik, di sini saya akan melanjutkan. Ya, di bagian tampaknya di sini untuk pemakaian materialnya sendiri, untuk tembok di bagian atas ya menggunakan finishing semen polish. Selanjutnya menggunakan
tembok menggunakan finishing kayu sungkai di pelitur dengan ukuran 8 dikali 2 cm. Untuk balkonnya sendiri menggunakan kalsi plank hitam dengan tambahan kayu bingkirai di atasnya. Untuk yang di bagian voidnya menggunakan atap kaca dengan material kaca tempered ketebalan 10 mili. Untuk temboknya di bagian bawah sendiri menggunakan tembok finishing kayu sungkai di pelitur dengan ukuran 6 kali 6 cm. Lalu tembok selanjutnya menggunakan kalsi plank hitam dengan kayu jati. Di bawah sini terdapat dinding pembatas, yaitu dinding pembatas dengan finishing paras dari kerobokan. Terus di paling bawahnya terdapat landscape tanaman iklim tropis. Selanjutnya, untuk tampak belakangnya sendiri, di sini materialnya hampir sama ya. Ada tembok finishing kayu sungkai dengan ukuran 8 kali 2 cm di pelitur. Ada tembok dengan finishing kayu sungkai 6 kali 6 cm di pelitur juga. Di sini ada tembok dengan finishing kayu sungkai ukuran 17 kali 6 cm di pelitur. Di sini ada tembok finishing kalsi plank hitam dengan kayu jati. Selanjutnya ada tembok finishing semen polis dan tembok bagian bawah dengan dinding pembatas nih. Dinding pembatasnya itu menggunakan finishing paras kerobokan dan terdapat landscape. Selanjutnya potongannya. Untuk potongan AA di sini terdapat penggunaan material berupa rangka atap baja, terdapat balok atap, list plank, tembok leher, plat atap, plafon kalsi board, plat lantai 2, kusen pintu geser, tembok dinding pembatas, dan sebagainya. Selebihnya bisa dilihat ya pada gambar. Untuk pondasinya sendiri menggunakan pondasi tiang pancang. Untuk detail selebihnya bisa dilihat pada gambar selanjutnya. Untuk potongan selanjutnya itu tidak jauh beda sama potongan sebelumnya ya. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai denah fondasi. Jadi bisa dilihat pada denah fondasi terdapat dua jenis, yaitu yang pertama TB dan P, di mana TB itu merupakan tiang berpal dan P merupakan fondasi tiang pancang. Pada fondasi tiang pancang terdapat dua tipe, yaitu tipe P1 dan P2, yang detailnya akan dilihat pada slide selanjutnya. Baik, bisa dilihat ini merupakan detail fondasi dari tiang berpal dan juga detail P1. Dari struktur paling atas bisa dilihat di tiang berpal ada pile kop, lalu ada piling, dan seterusnya bisa dilihat pada gambar. Next. Lalu di sini terdapat detail fondasi P2. Yang membedakan dari P1 dan P2 adalah letak kolomnya. Kalau P2 itu berada di ujung, sedangkan P1 berada pada tengah-tengah fondasi. Next. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya mau menjelaskan tentang TB. Tibin adalah balok yang terletak atau tertumpu pada permukaan tanah, yang mana tibin biasanya digunakan untuk menghubungkan antara pil cap yang satu dengan pil cap yang lainnya. Nah, di sini ada denah TB, yang mana ada TB1, TB2, RB. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang T-beam, adalah yang mana balok yang terletak atau tertumpu pada permukaan tanah, yang biasanya digunakan untuk menghubungkan antara pil cap yang satu dengan pil cap yang lainnya. Fungsinya untuk menopang slab atau plat lantai.
yang berhubungan langsung dengan permukaan tanah. Nah, di sini ada denah T-beam-nya. Next, lanjut ke detail T-beam 1. Untuk detail T-beam 1, di sini ada tumpuan yang mana dimensinya 200 x 350. Untuk tulangan atas jumlahnya 3, dimensi 13. Tulangan bawah jumlahnya 3, dimensi 13. Untuk lapangannya dimensinya sama, tulangan atas dan bawahnya sama. Untuk TB2-nya, tumpuannya dimensi 200 x 300, tulangan atas dan tulangan bawahnya sama seperti TB1. Untuk lapangannya sama juga kayak tumpuan TB2. Untuk sekangnya dimensi 8 dengan ukuran 100 untuk tumpuannya. Untuk lapangannya dimensi 8 sampai ukuran 150. Untuk selimut, dia ukuran 25 mm. Next. Untuk beam 1, ukurannya dimensi 200 x 40 dengan jumlah tulangan atas 5, diameter 13. Untuk tulangan bawahnya jumlah 3, dimensi 13. Untuk torsi 2, dimensi 10. Sekangnya dimensi 8 sampai ukuran 100. Untuk selimut 25 mm, sama dengan lapangan. Untuk B2 dimensinya 200 x 350. Untuk tulangan atas 3, jumlahnya 3, dimensi 13, sama seperti tulangan bawah. Untuk B3-nya dimensinya 200 x 300. Untuk tulangan atas sama tulangan bawah sama seperti B2, jumlahnya 3, dimensi 13. Sekangnya rata-rata sama, dimensi 8 sampai ukuran 100. Selimutnya juga sama, 25 mm. Next. Untuk B2, dimensinya untuk B2. Nah, untuk gambar yang pertama ini ada B4, yang mana dimensinya 150 x 300. Untuk tulangan atasnya sama bawahnya beda. Ukuran 4, dimensi 13, jumlahnya 4, dimensi 13. Tulangan bawahnya jumlahnya 2, dimensi 13. Untuk lapangannya dimensinya sama, tulangan atas dan bawah dibalik. Untuk B5, dimensi yang tumpuannya 200 x 450, tulangan atas jumlahnya 8, dimensi 13, tulangan bawah jumlah 3, dimensi 13. Untuk lapangan dimensinya sama, tulangan atas dan bawahnya tertukar. Untuk B6 yang gambar terakhir ini, dimensinya yang tumpuan 200 x 400, untuk tulangan atasnya jumlahnya 6, dimensi 13, tulangan bawahnya jumlah 3, dimensi 13. Untuk lapangannya dimensinya sama, dan untuk tulangan atas dan bawah kebalikan dari tumpuan yang B6. Untuk sekang sama selimutnya sama semua. Next. Untuk yang beam 3, yang di sini ada B1. Yang jerat satu. Di sini ada tumpuan dimensi 200 x 400, yang mana tulang atasnya jumlahnya 6, dimensinya 13, tulangan bawahnya jumlahnya 3, dimensi 13. Untuk lapangannya dimensinya sama, tulangan atas dan bawahnya kebalikan dari tumpuan. Untuk BK1, tumpuannya dimensinya 200 x 400, tulangan atasnya jumlahnya 5, dimensinya 13, tulangan bawahnya jumlahnya 3, dimensi 13. Untuk lapangan yang membedakan dimensi.
tulang atas dan tulang bawah sama. Untuk BK1, tumpuannya dimensinya 200 x 400, tulangan atasnya jumlahnya 6, dimensi 13. Untuk tulangan bawahnya jumlahnya 3, dimensi 13. Untuk lapangan, di BK1 ini tulang atas dan bawahnya sama, yang beda hanya dimensinya. Untuk sengkang sama selimut sama semua. Next. Selanjutnya ada detail BIM keempat. Nah, di sini sebelumnya saya akan jelaskan lagi sedikit. Nah, di BIM itu adalah bentuk lain dari slope pada pondasi sempat, pondasi tiang panjang dan sejenisnya. Dari plat beton bertulang atau disebut footplate. Antara footplate dengan yang satu dengan yang lainnya akan dihubungkan dengan balok beton bertulang yang fungsinya untuk menjadikan pondasi-pondasi atau kolom tersebut menjadi satu kesatuan atau rangkaian sehingga meningkatkan kekakuan di gedung. Balok pada betonnya itu juga termasuk ada T-beam. Nah, di sini BIM 4. Nah, untuk gambarnya detailnya bisa dilihat untuk tumpuannya itu dimensinya 300 x 550 mm. Untuk tulangan atasnya dengan banyak 10 dimensi 16. Untuk tulangan bawah itu ada banyaknya 5 dengan dimensi 16. Lalu dengan torsi 4 dengan dimensi 13. Lalu sekangnya dengan jarak 10 sampai 100 dan selimutnya itu ada 25 mm. Lalu untuk pengerjaan di lapangan itu dengan dimensi 300 x 550 mm. Untuk tulangan atasnya itu dengan banyak 5 dimensi 16. Lalu tulangan bawah itu dengan banyak 10 dimensi 16. Lalu torsinya dengan banyak 4 dimensi 10. Untuk sekangnya itu dengan jarak 10 sampai 150. Untuk selimutnya sama, yaitu 25 mm. Next. Lalu ada ring beam atau RB1. Nah, yang pertama itu dilihat pada detail yang pertama. Ada dimensi dengan ukuran 200 x 400 mm. Lalu tulangan atasnya itu dengan banyak 5 dimensi 12. Tulangan bawah ada 3 dimensi 13. Lalu torsinya itu dengan 2 dengan jarak 10. Lalu sekangnya itu dengan jarak 8 sampai 100. Lalu untuk selimutnya itu 25 mm. Untuk lapangannya itu ukurannya 200 x 400 mm. Untuk tulangan atasnya itu dengan banyak 3 dimensi 13. Tulangan bawahnya itu 5 dengan dimensi 13. Lalu untuk torsinya itu 2 dengan jarak 2 sampai 10. Lalu sekangnya itu ada dengan jarak 8 sampai 150. Untuk selimutnya itu 25 mm. Lalu yang kedua, di detail kedua, tumpuannya itu dimensinya 150 x 350 mm. Untuk tulangan atasnya itu dengan banyak 4 dimensi 13, tulangan bawah 2 dimensi 13, lalu torsinya tidak ada ya, dengan sekangnya dengan jarak 8 sampai 100, selimutnya 25 mm. Untuk lapangannya dimensi 150 x 350, tulangan atas itu banyaknya 2 dengan dimensi 13, tulangan bawah itu banyaknya 4 dimensi 13, sama torsinya itu juga tidak ada seperti di tumpuan. Lalu sekangnya dengan jarak 8 sampai 150 dan selimutnya 25 mm. Di detail RB ketiganya
tumpuannya yang pertama itu dimensi 150 kali 300 mm. Lalu tulangan atasnya banyaknya 4 dimensi 13, tulangan bawah banyaknya 2 dengan dimensi 13. Untuk torsi tidak ada. Lalu sengkangnya itu dengan jarak 8 sampai 100 dan selimutnya 25 mm. Lalu di lapangan itu sama dengan dimensi 150 kali 300 mm. Nah, tulangan atasnya itu berbeda, yaitu dengan banyak 2 dimensi 13, lalu tulangan bawah dengan banyak 4 dimensi 13. Untuk torsi nggak ada. Selanjutnya sekang itu dengan jarak 8 sampai 150, selimutnya 25 mm. Next. Lalu ada detailing beam yang kedua. Nah, bagian yang beam yang kedua ini yang pertama itu dimensinya 200 kali 400 mm, tulangan atas dengan banyak 5 dimensi 13, tulangan bawah itu ada banyaknya 3 dengan dimensi 13 dengan torsi 2, jaraknya 10, sekangnya itu dengan jarak 8 sampai 100. Untuk selimutnya 25 mm. Untuk di lapangannya dimensinya itu berbeda, yaitu 200 kali 300 mm. Lalu tulangan atasnya ada banyaknya 5 dengan dimensi 13. Tulangan bawah itu ada banyaknya 3 dengan dimensi 13. Lalu torsinya 2 dengan jarak 10. Lalu sekangnya dengan jarak 8 sampai 100. Untuk selimutnya sama 25 mm. Untuk ring beam yang kedua, detail kedua, pada tumpuannya dimensinya itu dengan ukuran 150 kali 350 mm. Untuk tulangan atasnya banyaknya 4, dimensinya 13. Lalu tulangan bawah banyaknya 2 dengan dimensi 13. Torsi ada dengan sekang, dengan jarak sekangnya itu 8 sampai 100. Selimutnya 25 mm. Untuk lapangannya sama ya. Untuk detail selanjutnya, untuk tumpuannya dimensinya 150 kali 250, tulangan atasnya banyaknya 4 dimensi 13, tulangan bawahnya banyaknya 2 dimensi 13, torsinya nggak ada. Untuk sekangnya jarak 8 sampai 100. Untuk selimutnya 25 mm. Untuk di lapangan ukurannya sama ya. Next, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai detail plat. Nah, di mana plat di sini menggunakan besi wearmest, yang di mana wearmest ini terdiri dari rangkaian kawat beton berbentuk jaring-jaring dengan spasi tertentu pada tiap titik pertemuannya, dihubungkan dengan mesin las bertegangan tinggi sehingga memiliki kualitas las yang baik. Nah, pada bangunan ini menggunakan beberapa jenis wearmest pada pembuatannya. Nah, pada plat lantai dasar, wearmest menggunakan tipe M6 satu layer dengan tebal 8 cm. Next. Selanjutnya pada denah plat lantai 1 menggunakan wearmest tipe M8 dengan ketebalan 2 layer setebal 12 cm. Next. Selanjutnya pada plat lantai 2 menggunakan wearmest dengan tipe M8 sejumlah 2 layer dengan tebal 12 cm. Next. Dan selanjutnya pada plat lantai talang juga sama menggunakan wearmest tipe M8 ketebalan 2 layer dengan tebal 12 cm. Next. Nah, selanjutnya ada detail plat tipe SL1 yang terletak pada kolam, juga menggunakan wearmest tipe M7 setebal 2 layer. Next. Untuk detail plat tipe SL2 menggunakan beton dengan tebal 12 mm, 120 mm dengan wearmest M8 setebal 2 layer. Next. Selanjutnya pada detail plat tipe SL3 menggunakan beton setebal 80 mm
dengan besi Wermes M6 1 layer. Next. Selanjutnya ada plat tipe SL4 menggunakan Wermes M5 1 layer dengan tebal 60 mm. Next. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Adit, NPM 145, akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu denah kolom. Yang pertama ada denah kolom lantai dasar. Denah kolom lantai dasar ini terdapat 5 jenis kolom yang berbeda dengan total 9 kolom, yaitu kolom K1 berjumlah 3, kolom K2 berjumlah 2, kolom K4 berjumlah 1, kolom K1L berjumlah 1, dan kolom K6 berjumlah 2. Next. Selanjutnya, denah kolom lantai 1. Yang pertama ini terdapat 2 jenis kolom yang berbeda dengan total 7 kolom. Yaitu pembagiannya kolom K4 berjumlah 5 dan kolom K2 berjumlah 2. Next. Selanjutnya, kolom lantai 2, yaitu terdapat 2 jenis kolom yang berbeda juga dengan total 8 kolom. Yaitu penjabarannya, kolom K4 ada 7 dan kolom K2 ada 1. Next. Selanjutnya, kolom lantai talang. Kolom lantai talang ini menggunakan 1 jenis kolom, yaitu KP, dengan total jumlah 6 kolom. Next. Berikut detail dari kolomnya. Yang pertama ada kolom K1 dengan dimensi 200 x 500 mili dengan total tulang 12 dengan dimensi 16. Sengkang dimensi 10 sampai 100 mili dan 10 sampai 150 mili dengan selimut 25 mili. Selanjutnya kolom K2 dimensinya 200 x 400 mili dengan tulangan 12 dimensi 13, sengkang dimensi 8 sampai 100 mili dan 8 sampai 150 mili dengan selimut 25 mm. Selanjutnya kolom K1L dengan dimensi 200 x 350 dengan tulangan 12 dan dimensi 16, sengkang 0 sampai 10 sampai 100 dan 10 sampai 150 dengan selimut 25 mm. Selanjutnya kolom K4 dengan dimensi 150 x 400 mili, tulangan 12, dimensi 13, lalu sengkang dimensi 10 sampai 100 dan dimensi 10 sampai 150, selimut 25 mm. Dan selanjutnya notasi K5 dimensi 150 x 250 mili, tulangan 8 dan dimensi 13, sengkang dimensi 8 sampai 100 dan 8 sampai 150, selimut 15 mm. Selanjutnya yang terakhir ada notasi K6. K6 ini berdimensi 300 x 300 mili dengan tulangan 12 berdiameter 16, sengkang diameter 10 sampai 100 dan 10 sampai 150 mili, selimut 25 mm. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang denah baloknya. Jadi di lantai 1 ini kita akan menempatkan 5 jenis balok. Yang pertama itu adalah balok B yang berjumlah 16. Lalu ada balok K berjumlah 2. Lalu balok B1 berjumlah 6. Balok B2 berjumlah 3 dan balok B3 berjumlah 5. Next. Jadi lantai 2 sendiri ada 4 jenis. Ada balok B, B3, B5, dan B6. Balok B itu ada 16 juga, sama seperti lantai 1. Lalu balok B3 itu ada 11. Dan balok B5 ada 5, balok B6 ada 6. Next. Untuk ring baloknya itu ada 4 jenis. Ada ring balok
ada ring balok 1, ring balok 2, ring balok K, dan ring balok RB. Kalau dari RB ada 4, ring balok RB1 ada 1, ring balok RB2 ada 9, dan ring balok K ada 1. Next. Jadi kalau dari ring balok leher atapnya itu ada 4 di sini, kita lihat ada ring balok biasa, lalu ring balok RBP, ring baloknya itu berjumlah 4 tapi jenisnya ada 2 saja, RB dan RBP. Next. Oke, sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Di sini ada gambar portal grid yang dimana pada bagian atas ini terdapat kolom KP dan untuk di lantai 3-nya terdapat kolom K2 dan K4. Setelah itu pada lantai 2 terdapat kolom K2 dan untuk pada lantai 1 terdapat kolom K1 dan K2. Next. Untuk portal grid 3-nya pada lantai 3 terdapat kolom K4, K2, K4 dan K2 dan untuk lantai 2-nya terdapat kolom K4, K1, K1 dan yang terakhir pada lantai 1 terdapat kolom K6, K1 dan K2. Next. Dan di sini untuk tangga. Untuk tangga terletak pada bagian utama bangunan sehingga sangat mudah diakses dan menjadi jalur sirkulasi menuju ke lantai 2 dan lantai 3. Next. Untuk detail tangganya yaitu tinggi tangga 20 cm dengan lebar 30 cm dan kemiringan tangga yaitu 30 derajat. Dan untuk jumlah anak tangga yaitu 12 strap sampai dengan borders. Untuk detail tangga, pada bagian bawah konstruksi tangga terdapat besi polos dengan diameter 13 mm dengan jarak 100 mm sehingga beban yang diterima pada konstruksi itu masih bisa diterima. Dan untuk konstruksi atasnya berupa besi polos dengan diameter 13 mm dengan jarak 200 mm. Dan yang terakhir pada ujung anak tangga menggunakan besi dengan diameter 10 mm. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yes, 1, 2, 3. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 3D struktur, yaitu lebih ke alur pembebanannya. Kita mulai dari yang pertama, kita ada pembagiannya, beberapa alur beban dari mulai paling atas yaitu atap, akan menerima beban dari atapnya sendiri dan akan menerima beban hujan dan angin. Masuk ke lantai 3, akan menerima beban dari atap, struktur atap, dan akan menerima beban dari lantai 3 tersebut. Yaitu beban hidup dan mati di sana. Sama juga di lantai 2 sama juga seperti lantai 3, lantai 1 sama seperti lantai 3 dan 2. Lalu masuk ke fondasi, dan di sana itu kita akan semua keseluruhan beban yang pada bangunan itu akan tertumpu pada sana. Kita lanjut ke pembahasan detailnya. Jadi yang pertama itu dari atap. Kita itu akan menerima beban hujan. Setiap hujan itu kan ada air hujan yang turun, jadi sana itu akan cukup lumayan membuat beban pada atap. Lalu juga jika bangunan berlantai 3 itu kan cukup tinggi, jadi anginnya cukup keras, oleh karena itu akan ada angin yang meniup ke bagian atap dan itu akan membuat beban pada atap sendiri. Oleh karena itu biasanya kalau untuk hujan, atap di Indonesia itu lebih banyak menggunakan atap yang memiliki kemiringan agar lebih mengurangi beban dari air hujan itu sendiri. Lalu kalau untuk angin juga sebenarnya lebih baik untuk menggunakan atap datar atau plat, menggunakan dengan plat. Tetapi kalau Indonesia kan juga ada hujan, jadinya lebih baik digunakan miring, jadi anginnya tetap akan tertiup ke atas. Untuk lantai 3, jadi dari rangka atap diturunkan ke
ring balok. Ring balok itu akan menerima beban dan akan diturunkan lagi bebannya, disalurkan menuju ke kolom yang ada di lantai 3. Selanjutnya juga akan ada plat lantai di sana. Di sana itu akan menerima beban hidup, bahkan beban mati yang ada di lantai 3 itu sendiri. Akan disalurkan menuju ke ring balok lantai 2. Dari sana juga kembali lagi seperti yang ada di lantai 3, akan disalurkan menuju kolom. Dan ada juga akan menerima beban hidup dan mati dari lantai 2 tersebut. Selanjutnya akan menuju ke lantai 1, sama juga seperti sebelumnya. Beban dari lantai 2 dan lantai 3 akan menuju ke sleeve lantai 1 dan akan turun menuju balok lantai 1 dan akan dibawa turun ke kolom. Dari kolom itu akan dibawa menuju ke sleeve-nya. Dan balok akan menerima beban dari lantai 2 dan akan diteruskan menuju ke sleeve dulu ke kolom. Lalu plat lantai 1 akan menerima beban yang akan disalurkan pada sleeve-nya langsung. Pada bagian pool juga akan menerima beban dari area kolom dan ada aktivitas manusia di sana. Lalu kita ke bagian pondasi. Semuanya akan berujung pada pondasi. Semua beban yang ada di bangunannya akan disalurkan menuju pondasi bangunan yang akan nantinya bertumpu kepada tanah. Ini adalah seluruhan alur pembebanan yang terjadi di bangunan ini. Oke, jadi sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulan, pada bangunan villa ini, konsep secara struktur dan arsitekturnya saling menopang, di mana menggunakan simbolis tulang manusia yang saling menopang satu sama lain, dan struktur tulangnya berongga-rongga. Estetika yang didapat terlihat dari struktur yang saling menopang dan membentuk rongga sebagai celah masuknya udara dan matahari. Sekian presentasi dari kelompok kami.